kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Gustiana, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tangerang. Saya dari SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang. Di sebelah saya ada rekan saya, Ibu Diah Ayu. Kami berdua akan melaksanakan supervisi pembelajaran sebagai salah satu bentuk pengembangan kompetensi sebagai Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Bu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan ke saya untuk bisa supervisi di pembelajarannya Bu Ayu ya di kelas 60. Mungkin sebelumnya Bu Ayu perkenalan dulu kali ya. Oke, perkenalkan nama saya Diah Ayu Mahani. Saya di sini mengajar matematika umum di kelas 10 dan di kelas 11 di SMA Negeri 13 Kabupaten. Oke, berarti Bu ngajar matematik ya. Sebelum nanti saya masuk ke kelas untuk observasi, kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya untuk mengetahui kira-kira apa sih sasaran observasi nanti di kelas. Oke, Bu Ayu, kira-kira materi yang akan disampaikan di kelas nanti apa ya? Untuk kali ini yang mau disampaikan trigonometri khususnya di sudut-sudut istimewa. Trigonometri tentang sudut-sudut istimewa. Kalau tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya pasti yang pertama agar siswa itu tahu tentang sudut-sudut istimewa, karena sudut-sudut istimewa sendiri itu dasarnya dari materi trigonometri. Terus yang berikutnya siswa juga aktif di kelas dari proses pembelajaran yang mau dilaksanakan nantinya di kelas. Kira-kira apa sih tantangan atau hambatan yang Ibu alami selama ini ketika mengajarkan, mempelajari materi sudut-sudut istimewa ini? Oke, kalau tantangannya sendiri, karena kan di sudut-sudut istimewa sendiri kan banyaknya hafalan gitu yang sebenarnya emang harus dihafal karena paling resim konstan ya. Di trigono yang berikutnya nanti akan digunakan gitu. Jadi kalau misalkan nggak dihafal, ya itu jadinya nanti akan susah untuk mengikuti pembelajaran yang berikutnya. Jadi hambatannya itu gimana caranya siswa ini bisa hafal dari sudut-sudut istimewa baik resim, konstan. Jadi strategi Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut apa nih nanti untuk di kelas? Oke, strateginya rencananya mau ngadain games di kelas karena biar siswa itu lebih aktif, lebih antusias lagi mengikuti pembelajaran. Karena kan matematika sendiri itu banyak yang kurang suka, apalagi sekarang ditambah hafalan. Ya udah, makin ini aja kayaknya aduh udah mah itu sekarang harus ada hafalan juga gitu. Udah, akhirnya diadain games aja biar anak-anak lebih antusias, lebih aktif lagi nanti di kelas. Gamesnya games seperti apa Bu? Gamesnya mau pakai kartu domino, jadi kayak bermain domino, cuman dominonya diganti pakai sudut-sudut istimewa, terus pokoknya ya biar lebih menarik lagi gitu. Oh berarti kan kartu domino itu yang Ada dua titik-titiknya ya, yang diganti soal. Ya, dari sisi, jadi yang satu misalkan sin 45, yang satunya lagi nanti nilai dari sin 45-nya sama kedua gitu. Jadi nanti dipasangin. Dulu kan saya pernah ya menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah kalau di pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, ada nggak Ibu menggunakan pembelajaran diferensiasi itu? Untuk pembelajarannya ada dari diferensiasi proses karena kan mau pakai games, jadi ya itu penerapannya yang berdiferensiasi. Jadi yang digunakan diferensiasi proses ya untuk pembelajaran kali ini. Kalau dengan sosial emosionalnya gimana Bu? Yang sosial emosional apa yang
akan Ibu tekankan dalam pembelajaran nanti? Aktif sama kekompakan, karena kan nanti gamesnya rencananya berkelompok, jadi si relasinya itu biar terbangun, karena kan harus diselesaikan dengan berkelompok. Kalau misalkan relasinya kurang baik akan tidak terselesaikan gitu proses pembelajaran. Oh, berarti keterampilan relasi ya, lebih fokusnya keterampilan relasinya. Adakah kesulitan yang Ibu alami selama ini nih ketika menerapkan pembelajaran berdifferensiasi atau pembelajaran sosial emosional di kelas? Kesulitannya sih karena baru saya pelajari juga, jadi mungkin masih belum terlalu memahami secara detail, secara mendalam, jadi masih proses aja. Masih ada meraba-raba. Iya. Spesifiknya apa ya Bu yang ingin Ibu kembangkan biar saya juga lebih jelas gitu nanti di observasi kelasnya? Kira-kira kompetensi apa atau hal apa yang lebih spesifik yang ingin Ibu ketahui gitu dalam pembelajaran kali ini, baik dari sisi murid maupun dari Ibu? Kalau dari siswanya kita dulu keaktifannya, terus kemampuan berelasinya, dan kalau dari sisi guru saya sendiri itu inovasi pembelajaran, inovasi selalu biar nggak tahu gitu pembelajaran itu sendiri pengen kembangin. Nah, berarti kalau dari sisi siswanya keaktifan ya, memang matematika agak sulit sih ya, jadi memang siswa tuh nggak semangat belajarnya ya. Lalu dari sisi gurunya ke inovasi pembelajarannya. Oke, indikatornya kira-kira apa Bu? Yang bisa mengukur bahwa apa yang Ibu harapkan itu sasarannya itu tercapai? Indikatornya kalau dari siswa, karena tadi keaktifan, mungkin dilihat dari siswanya apakah banyak pertanyaan yang muncul, atau misalkan saya bertanya mereka banyak yang menjawab, dan dilihat lagi apakah nanti ada siswa yang malah sibuk sendiri dengan temannya atau dengan yang lain. Kalau sekarang kan karena banyak yang punya HP, jadi ada yang sibuk sama HP-nya, jadi dilihatnya dari itu. Kalau dari indikator yang dulu, inovasinya itu dilihatnya di, kan kalau kita biasanya seringnya masih banyak yang pakai ceramah, jadi dilihat indikator ya masih cuma ceramah aja, cuma pakai papan tulis aja, cuma pakai buku aja, jadi indikatornya. Oke, baik. Jadi sasarannya nanti tentang keaktifan siswa ya, semangat belajar siswa, keaktifan siswa, dan inovasi guru. Dengan indikator tadi yang sudah Ibu siapkan, yang sudah Ibu sebutkan. Nanti saya masuk kelas sambil membuat catatan-catatan mungkin. Setelah observasi kelas nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya, terkait ya hasil di kelas juga, apakah sasarannya sudah tercapai atau belum. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Sebelumnya demikian saja mungkin kita masuk ke kelas saja. Assalamualaikum. Begitu demikian percakapan pra observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kan dari sini ntar cot ini kan ntar ini cot dari sini udah kita betul ini udah cukup.
Sampai di bab terakhir nanti kita bab terakhir masih ada lagi setelah balik masih bahas trigonometri. Nanti ada aturan sinus, ada aturan kosinus, ada lagi nanti luas segitiga. Itu sama pakainya juga pakai sudut istimewa, jadi jangan lupa. Terutama nih yang suka pada lupa minusnya. Ya, minusnya jangan ketinggalan, karena nilainya beda. Jadi pertemuan berikutnya di hari Kamis nanti kita lanjut materi terakhir di bab ini di trigonometri yang pertama tentang identitas trigonometri. Nanti kita ngerjain yang KPD. Share di hari ini. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Pinjam mulai main boleh kalau mau pinjam boleh, cuma nanti ibu mau pakai dulu di kelas yang lain. Nanti kelas yang lain pakai apa? Kalau kalian mau bikin sendiri juga boleh, gampang bikinnya. Pakai kertas apa, kertas karton atau pakai kertas PPS juga boleh. Ya, tinggal dibikin ininya, angkanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Dina Pustiana, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tangerang bersama rekan saya Ibu Widya Hayu telah melaksanakan supervisi pembelajaran di kelas 10 MIPA 5 untuk mata pelajaran matematika. Bersama kami juga hadir pengajar praktik Ibu Yulia Puspitasari MPD yang akan melihat dan mendampingi kami untuk pasca observasi pada hari ini. Terima kasih Bu Ayu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya dalam supervisi ini. Gimana rasanya setelah supervisi? Lega. Setelah supervisi Lega. Kok lega? Kenapa iya. lega? Kalau pas masih supervisi pasti deg-degan karena rasanya kan beda antara ngajar biasa sama ngajar tapi ada yang mendampingi. Jadi nggak apa ya? Tidak merasa under pressure gitu kan ya? Enggak. Oke, tujuan percakapan pasca observasi ini kita akan menganalisis data yang muncul saat observasi dan juga untuk melakukan refleksi ya Bu ya. Apakah sasaran pengembangan yang kita diskusikan di observasi itu tercapai atau tidak? Nah, berdasarkan percakapan observasi kita sudah sepakat bahwa sasaran pembelajarannya yang ingin dicapai itu adalah keterlibatan siswa ya Bu ya. Jadi inginnya ibu siswa itu terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran karena biasanya untuk pembelajaran matematika itu siswanya agak kurang bersemangat ya. Lalu sasaran yang kedua terkait inovasi guru. Jadi ibu ingin mencoba model-model pembelajaran yang baru sehingga pembelajaran matematikanya tidak membosankan, lebih menarik dan dapat menyemangati siswa untuk belajar matematika gitu. Nah kalau menurut ibu sendiri apakah sasaran pengembangan tersebut sudah tercapai belum dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Kalau dari yang sudah dilaksanakan sih sudah tercapai Bu, tapi mungkin belum maksimal. Belum maksimalnya menurut ibu di mana? Karena kan target saya kan untuk siswanya sendiri aktif. Jadi kemarin di supervisi, di pembelajaran di kelas itu saya kan pakai games karena mungkin ruang kelasnya itu saya bikin 10 kelompok. Kalau misalkan 10 kelompok itu saya langsung adain bersama nggak muat gitu, nggak cukup ruangannya. Akhirnya saya bagi dua. Setelah saya bagi dua malah jadi nggak fokus gitu, yang setengahnya iya betul, setengahnya itu fokus belajar bareng, games bareng, terus banyak pertanyaan juga yang muncul. Saat itu mungkin aktifnya tercapai gitu indikatornya. Sedangkan yang nggak lagi games itu ya udah jadi fokus masing-masing. Mungkin ada yang malah jadi ngobrol sama temennya, ada yang malah jadi main HP mungkin. Jadi belum maksimalnya di situ.
Kalau dibandingkan dengan pembelajaran yang sebelum-sebelumnya, apakah ini sudah ada peningkatan belum dari segi keaktifan siswanya ya? Sudah. Karena kalau biasanya kan kadang lebih sering ngejelasin juga, jadi fokusnya cuma di saya gitu, anak-anak ya dengerin, paling yang nanya hanya beberapa gitu. Karena games ini kan jadi semuanya antusias, kayak beberapa itu ada yang ini gamesnya gimana ya, jadi makin nanya makin banyak pertanyaan yang muncul, itu jadi lebih aktif dari games karena games. Oke, sebelum pembelajaran kan pasti ibu menyusun perencanaan ya. Apakah pelaksanaan pembelajaran itu sudah sesuai dengan rencana yang disusun atau harapan ibu gitu? Sudah sesuai rencana, sudah sesuai harapannya. Paling itu tadi belum apa ya, benar-benar belum masih ada maksimal. kekurangan Iya, ya. masih ada. Jadi sudah sesuai dengan memang tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah direncanakan gitu ya di RPP, tapi ada kendala-kendala yang muncul ternyata. Saat observasi kan kita juga membahas tentang pembelajaran diferensiasi ya Bu, dengan integrasi KSE gitu dalam pembelajaran. Nah, dan waktu itu Ibu menjawab saat saya menanyakan kira-kira apa yang mau ditekankan pembelajaran diferensiasinya, menurut Ibu adalah diferensiasi proses. Nah, apakah menurut Ibu ini sudah muncul nggak dari pembelajaran yang kemarin? Sudah, tapi ya itu tadi belum benar-benar belum terlalu muncul, karena kan kalau yang saya tahu, yang saya pahami, diferensiasi proses itu kan dilihat juga dari kemampuan siswa, baik itu yang kemampuan tinggi, sedang, rendah, terus dilihat juga dari gaya belajar mereka. Yang belum saya laksanakan ya itu saya belum benar-benar misalkan ngasih angket ke anak-anak biar tahu, oh anak ini ternyata punya gaya belajar yang Belum ada visual, asesmen diagnostik berarti iya. ya. Oke, kalau KSE-nya sendiri gimana? Kalau KSE-nya kan saya bilangnya kemampuan berelasi itu udah tercapai, karena games itu diadakan berkelompok, jadi harus saling bantu nih satu kelompok, karena kalau misalkan satu kelompok itu tidak saling bantu ya udah akan mungkin kalah jadinya di games itu dibanding ntar kelompok yang lain. Oke, jadi sudah terlihat ya keterampilan berinteraksi siswa. Oke, kalau misalkan nih suatu saat Ibu akan mengajarkan materi yang sama di kelas yang berbeda, kira-kira ada nggak yang ingin Ibu lakukan berbeda di pembelajarannya? Mungkin nanti modelnya yang akan dirubah lagi, yang tadinya mungkin gamesnya bisa dilakukan dengan yang sama, games Doriano, cuman bisa jadi nanti di lapangan biar nanti anak-anak semuanya langsung ya, jadi semua kelompok langsung main, jadi nggak ada lagi yang setengahnya nggak ngapa-ngapain gitu. Atau mungkin nanti dipindahin ke HP, jadi pakai aplikasi Jamboard gitu. Oh, Sempet nyari tahu juga itu ternyata bisa dipindahin ke Jamboard, jadi anak-anak mainnya pakai HP. bisa ya? Bisa. Wah, ide bagus tuh. Dengan Jamboard kan berarti kaitannya dengan IT ya. Jadi kalau misalnya kuota atau sinyal lagi bagus mungkin bisa diterapkan. Tapi kalau lagi nggak bagus bisa dengan kartu dominonya. Kayaknya ide bagus nih. Lebih up to date justru mengaitkan dengan IT. Nah, saya setuju sekali dengan yang tadi sudah Ibu sampaikan gitu ya. Saya juga sudah membuat catatan observasi waktu pembelajaran. Sama seperti yang sudah tadi Ibu sampaikan terkait partisipasi siswa dalam pembelajaran, saya lihat sih sudah aktif ya. Jadi semua siswa memang betul-betul melakukan tugasnya. Memang mereka semua ikut games ya, tapi memang kendalanya karena ada 3 kali permainan ya kalau nggak salah ya, 3 kali permainan. Jadi pas game yang pertama setengahnya, terus kemudian setengahnya lagi yang menang diadu lagi ya. Nah, saat yang pertama masih sedang main game, yang sisanya kadang nggak merhatiin, ada aja yang ngobrol gitu. Itu mungkin catatannya. Terus itu sudah bagus sih menurut saya ya. Sesuatu yang berbeda. Karena kalau pembelajaran matematika rata-rata guru itu banyaknya menjelaskan. Jarang sekali yang ngasih game. Biasanya menjelaskan latihan. Jarang sekali yang menggunakan model pembelajaran permainan. Siswanya juga kayaknya happy gitu ya di kelas tuh pada ya menikmati aja gitu, nggak ada yang tidur sih, ada yang ngobrol tapi nggak banyak. Itu luar biasa menurut saya.
Tapi mungkin kalau menurut saya ada sedikit kekurangan. Kalau games ini kan serempak gitu ya, untuk menilai satu persatu agak sulit. Si siswa A, B, C, D ini sudah paham sampai mana mungkin agak sulit karena kerjanya kerja kelompok gitu ya. Jadi yang menang pasti pemahamannya lebih baik. Untuk menilai satu persatu agak sulit kalau menurut saya. Tapi sudah bagus sekali ya, bisa ditambahkan dengan kuis tambahan gitu ya, juga bisa. Jadi biar itu juga tahu kemampuan anak per orangnya seperti apa. Lalu terkait ada pembelajaran, nah menurut saya juga bisa inovasi ya, apalagi kalau ibu nanti ke depannya ada niat mau mengintegrasikan Jamboard ya. Jadi pembelajarannya gamesnya, terus mengkaitkan dengan IT itu menarik sekali. Kan anak-anak juga jarang lah bisa matematika pakai yang online gitu jarang. Nanti itu lebih menarik. Lalu terkait pembelajaran berdiferensiasi, karena kan pembelajaran kemarin lebih ke latihan ya, membantu siswa mengingat nilai-nilai perbandingan trigonometri. Jadi memang kalau diferensiasi kontennya nggak muncul ya, diferensiasi prosesnya sudah lah sedikit-sedikit sudah muncul. Produk juga saya karena memang bukan pertemuan pertama terakhir, jadi tidak tahu ada tugas proyek apa gitu, program apa oleh siswa. Jadi saya juga belum bisa mencatat apakah ada diferensiasi produk. Tapi kalau untuk yang tujuannya tadi mengatakan tentang diferensiasi proses sudah mulai muncul. Terkait KSE, keterangan relasi ya. Terus yang menurut saya muncul juga manajemen. Saat game itu siswa tertib sih ya, tidak kadang kita ada perasaan gini, pengen ngebantuin gitu sama temennya, takutnya temennya nggak bisa, dikasih tahu ini enggak, dia tertib gitu. Artinya siswa itu dia punya kesadaran diri, manajemen diri untuk game itu dia sportif gitu kan, menahan dirinya untuk jujur, tidak membantu temennya yang kesulitan saat menyusun kartu dokumennya. Saya itu udah muncul juga gitu ya, manajemen diri dalam pelajaran. Nah, kalau catatan saya sih seperti itu. Menurut Bu Ayu gimana? Ada yang mau dikomentari nggak? Ya sesuai apa yang saya rasain juga, kekurangannya di situ dan itu yang disampaikan. Sesuai ya? Iya. Nah, kalau seperti itu, kira-kira nanti ke depannya tindak lanjutnya Ibu ingin seperti apa? Mungkin untuk membaikan ke depannya atau untuk materi-materi berikutnya? Mungkin yang materi-materinya modern sih paling yang nanti dicari tahu lagi yang lebih cocok untuk diterapkan di dalam kelas, itu seperti apa untuk siswanya juga, karena itu tadi nggak cukup, tadi ternyata kalau misalnya semuanya teman-teman oke games. Berarti kedepannya tetap masih mau menggunakan domino ini. Kira-kira ada yang diubah nanti di lapangan ya, di lapangan atau dengan Jamboard ya. Oke. Kalau misalnya dari segi ibunya sendiri, kira-kira kompetensi apa sih yang selanjutnya ingin Ibu kembangkan? Kira-kira kemampuan atau apa gitu yang ingin Ibu tingkatkan? Berarti untuk sendiri apa mungkin ingin mencoba lebih mencoba pembelajaran berdiferensiasi tapi yang diferensiasi lainnya atau gimana? kayaknya itu sih Bu. Jadi nanti kan kalau ini udah coba fokus di prosesnya, mungkin nanti fokus di produknya gitu, atau yang berdiferensi yang konten. Kalau setelah ini materinya apa kira-kira? Setelah ini lanjutannya masih trigonometri, cuman materi yang aturan sinus dan kosinus. Rencana untuk yang berikutnya itu model pembelajarannya apa? Model pembelajarannya untuk yang berikutnya untuk saat ini sih masih mungkin ya materi dulu, cuman nanti lanjutnya biasanya kalau saya kadang pakai quizzes, jadi sama games juga, jadi latihan iya per individu, latihan per kelompok juga gitu.
Berarti sering ya menggunakan games ya di jam berbulan ya? Biar nggak bosen gitu, karena ya itu anak-anak kan banyak yang bilang matematika itu membosankan, jadi pengen tuh anak-anak tuh tahu matematika itu nggak membosankan loh, tapi menyenangkan. Kira-kira menurut Ibu apa sih bagaimana cara guru supaya membuat mata pelajaran matematika itu lebih menarik dan tidak membosankan tadi ya, selain dengan games? Selain dengan games, mungkin ada project gitu, jadi nggak cuma games tapi pakai project. Contohnya apa? Contohnya, misal kalau di trigonometri, karena sekarang lagi materi trigono kan penerapannya bisa mengukur ketinggian gitu. Jadi praktek nih, entah itu kalau di sekolah bisa mengukur tiang bendera atau mungkin mengukur tinggi kelas di dalam kelas. Kalau misalkan kita praktek di dalam kelas, jadi bisa kita project kok ternyata yang kita pikirkan kayaknya itu apa sih kegunaannya di kehidupan sehari-hari, ternyata itu berguna gitu, bisa kita terapin trigono. Jadi paling itu pakai project. Berarti ke depan mungkin memberikan project ya ke anak. Menarik sekali Bu. Kira-kira kapan nih mau coba diterapkan nih yang project atau yang tadi materi yang sama tapi dengan pembelajarannya di lapangan ya, mungkin bisa di lapangan. Untuk yang project mungkin ya setelahnya nanti saya terapkan, karena kan ini materinya masih berlanjut trigono. Tapi untuk yang materi sudut istimewa atau perbandingan itu mungkin di tahun ajaran berikutnya, karena materinya sudah selesai untuk di kelas-kelas. Oh iya ya, sudah bulan Mei ya, sebentar lagi selesai. Oke Bu Ayu, cukup segitu aja. Terima kasih atas bantuannya, waktu dan kerjasamanya sudah membantu saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Itu saja, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.